Vladimir Putin menjalani masa jabatan keempatnya sebagai Presiden Rusia. Dia sekarang telah memimpin selama lebih dari 22 tahun. Jika kita memperhitungkan masa jabatannya sebagai pejabat presiden selama bulan-bulan pertama tahun 2000-an dan masa jabatannya Perdana Menteri dari tahun 2008 hingga 2012, sungguh menakjubkan atas kebijakan-kebijakannya. Namun saat genderang perang ditabuh dengan mengabaikan kerugian negara, negara ini masih mampu mempertahankan diri pada posisi dengan perekonomian yang kuat. Benarkah demikian? Simak video ini sampai selesai agar kita tidak gagal faham. Halo santai mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama King Ho Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat, dan penuh semangat. Lagi santai, santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini, kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan jari. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Rusia. Siapkan kopi dan bersandarlah. Inilah sisi gelap dunia negara Rusia. Produk domestik bruto PDB Rusia berada pada tren yang meningkat selama tahun-tahun pertama Putin menjabat. Kemudian penurunan global harga minyak dan pengenaan sanksi barat setelah aneksasi Crimea mendorong Rusia ke dalam resesi antara tahun 2014 dan tahun 2016. Negara ini telah berada di jalur pemulihan sejak kemudian, kecuali pada puncak pandemi COVID-19. Namun pertumbuhan ekonomi sebelum perang agresi di Ukraina masih jauh di bawah apa yang terjadi selama dekade pertama di bawah kepemimpinan Putin. IPM memungkinkan untuk membandingkan dengan negara lain, tetapi tidak mencerminkan ketidaksetaraan dalam hal yang sama di negara. Sejak tahun 2010, IPM yang disesuaikan dengan ketidaksetaraan UNDP mengatasi masalah ini dengan mempertimbangkan menjelaskan bagaimana rata-rata kemajuan pembangunan manusia didistribusikan di antara produk. Hasil dari IHDI Rusia adalah 0,740, turun 10,2% dibandingkan dengan HDI. Namun kerugian ini kurang dari rata-rata kerugian di negara lain dengan pembangunan manusia yang sangat tinggi. Min 10,9% dari IPM 0,898 menjadi IHDI sebesar 0,800, menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Rusia terdistribusi dengan baik. Rusia juga termasuk negara-negara dengan kesetaraan yang lebih tinggi antara perempuan dan laki-laki dalam hal pencapaian IPM. Situasi yang relatif egaliter di Soviet Union berubah secara dramatis di awal tahun 1990-an. Sebagai reformasi ekonomi mengubah ekonomi terencana menjadi pasar bebas kapitalis. Diperburuk oleh resesi pada saat itu. Pengangguran meningkat tajam sejak tahun 2000-an.
Pertumbuhan dan reformasi di pasar tenaga kerja mengurangi separuh pengangguran dari 10,58% pada tahun 2000 menjadi 4,5% pada tahun 2019 yang lalu. Namun pada tahun 2020, gelombang pertama pandemi COVID-19 mendorongnya menjadi 5,2%. Bahkan setelah 2014, sebagian besar pengusaha Rusia menanggapi krisis keuangan saat itu dengan memotong upah daripada memberhentikan pekerja. Hasil dari efeknya pada pendapatan terbesar lebih atau kurang sama di semua karyawan daripada menjadi terkonsentrasi di antara mereka yang kehilangan pekerjaan. Ketimpangan pendapatan tetap sangat tinggi dibandingkan dengan era Soviet dan dengan negara lain. Pada tahun 2020, 1% terkaya dari populasi Rusia menerima lebih dari 1/5 pendapatan nasional, sambil menikmati tarif pajak yang menguntungkan. Ketimpangan kekayaan juga meningkat selama 2 dekade terakhir, dengan hampir setengah dari total kekayaan dipegang oleh hanya 1% dari populasi pada tahun 2020. Angka-angka ini mungkin mengecilkan ketidaksetaraan, mengingat mereka tidak memperhitungkan besarnya kekayaan yang disimpan dalam rekening atau aset luar negeri. Novokmet, Piketty, dan Zuman memperkirakan bahwa ini mewakili $800 miliar pada tahun 2015. Sebanyak total kekayaan finansial yang dimiliki oleh seluruh Rusia. Populasi di Rusia sendiri, menurut segelintir pengusaha Rusia, memegang sebagian besar kekayaan lepas pantai ini. Oligarki Rusia memperoleh kekayaan yang cukup besar melalui privatisasi perusahaan besar milik negara di bawah Presiden Boris Yeltsin dan kontrak yang menguntungkan dengan negara di bawah Putin. Menurut banyak sumber, kekayaan ini sebagian besar telah terakumulasi melalui korupsi dan kesetiaan kepada Putin. Beberapa dari mereka sekarang berada di bawah sanksi Uni Eropa dan internasional. Di ujung lain spektrum, tingkat kemiskinan menurun dari 1/4 populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan yang ditentukan secara nasional pada tahun 2002 menjadi 1/10 pada tahun 2012. Tingkat kemiskinan kemudian sedikit meningkat pada waktu itu. Pemerintah Rusia telah menetapkan target untuk mengurangi separuh kemiskinan antara tahun 2018 dan tahun 2024. Menurut kecatatan Februari tahun 2020 yang lalu oleh Bank Dunia, ini hanya dapat dipenuhi dengan pertumbuhan PDB sebesar 4%. Diperkirakan bahwa masyarakat Rusia saat ini, walau hidupnya dalam keadaan tegang, mereka memiliki cukup uang untuk makanan dan pakaian, tetapi tidak untuk barang konsumsi yang tahan lama. 16,1% merasa sulit untuk membeli pakaian dan untuk menutupi biaya perumahan. Sementara 1% menyatakan bahwa mereka bahkan tidak memiliki cukup uang untuk makan. Bagaimana kelanjutan tentang ekonomi Rusia? Simpulkan sendiri menurut Anda, dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.